Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan berpresentasi mengenai cara pemberian obat. Selain formulasi suatu obat, cara pemberian obat turut menentukan cepat atau lambatnya dan lengkapnya atau tidaknya responsi obat oleh tubuh. Cara pemberian obat yang diberikan kepada pasien juga tergantung pada efek yang diinginkan, yaitu efek sistemik seluruh tubuh atau efek lokal setempat, keadaan pasien, sifat fisikokimia obat. Cara pemberian obat untuk mendapatkan efek sistemik yaitu 1. Oral. Pemberiannya melalui mulut, mudah dan aman pemakaiannya, lazim dan praktis. Contoh bentuk sediaan oral adalah tablet, kapsul, tablet hisap, sirup, obat tetes, dan lainnya. Tidak semua obat dapat diberikan secara oral, misalnya obat yang bersifat merangsang, obat terurai oleh asam lambung, obat dinonaktifkan oleh hati sebelum diedarkan ke tempat kerjanya, obat yang dimaksudkan untuk mencapai efek lokal, misalnya obat cacing, obat diagnostik untuk pemotretan lambung usus, ataupun untuk mengobati infeksi usus. Keuntungan cara pemberian oral yaitu mudah, ekonomis, tidak perlu steril. Kerugian cara pemberian oral yaitu rasa obat yang tidak enak, mengurangi kepatuhan pasien, dapat menimbulkan iritasi lambung atau usus, pasien yang menggunakan obat harus dalam keadaan sadar, obat mengalami first pass effect, absorpsi obat dapat terganggu dengan adanya makanan. 2. Oromukosal. Pemberiannya yang melalui mukosa di rongga mulut ada dua macam, yaitu 1. Sublingual, yaitu obat yang diletakkan di bawah lidah sehingga tidak dinonaktifkan karena tidak melewati hati. Peredaran zat aktif yang dilepaskan dari selaput bawah lidah langsung ke peredaran darah sehingga efek yang dicapai lebih cepat. Kekurangan dari sublingual yaitu kurang praktis untuk digunakan terus-menerus dan dapat merangsang selaput lendir mulut. Obat dengan cara pemberian sublingual juga hanya terbatas untuk obat yang bersifat lipofil, bentuknya tablet kecil atau semprotan, contohnya seperti tablet isosorbit dinitrat. 2. Bukal, yaitu obat yang diletakkan antara pipi dan gusi. Obat langsung masuk ke peredaran darah melalui mukosa mulut. Keuntungan cara pemberian oromukosal yaitu mudah, tidak perlu steril, efek cepat. Kerugiannya yaitu rasa obat harus enak, dapat mengiritasi lambung, pasien harus sadar, hanya untuk obat yang bersifat lipofil. 3. Parental, yaitu pemberian obat yang dilakukan di bawah atau menembus kulit atau selaput lendir. Jenis-jenis parental yaitu subkutan atau hipodermal, adalah penyuntikan yang dilakukan di bawah kulit. Intramuskular yaitu penyuntikan ke dalam jaringan otot. Intravena yaitu penyuntikan ke dalam pembuluh darah. Intraarteri yaitu penyuntikan ke dalam pembuluh nadi. Intrakutan penyuntikan ke dalam kulit. Intralumbal, penyuntikan ke dalam ruas tulang belakang. Intraperitoneal, penyuntikan ke dalam selaput rongga perut. Intrakardial, penyuntikan ke dalam jantung. Intrapleural, penyuntikan ke dalam rongga pleura. Intraartikulikuler, penyuntikan ke dalam celah-celah sendi. Keuntungan cara pemberian parental yaitu absorpsi cepat, dapat diberikan pada pasien yang tidak sadar, dapat dilakukan untuk dosis yang sangat kecil.
Kerugian cara pemberian parental yaitu tidak praktis. Dapat menimbulkan iritasi pada tempat penyuntikan. Obat harus steril. Tidak nyaman, dapat timbul rasa nyeri pada area penyuntikan. 4. Implan, yaitu pemberian obat dalam bentuk pelet steril, dimasukkan di bawah kulit dengan alat khusus dan digunakan untuk efek yang lama. 5. Rektal, yaitu pemberian obat melalui dubur. Keuntungan cara pemberian rektal yaitu obat cepat diserap, dapat mengurangi FPE hingga kurang lebih 50%, pasien tidak harus sadar. Kerugiannya yaitu cara penggunaannya tidak nyaman, hanya untuk obat lipofil, perlu kondisi khusus untuk penyimpanan obat. Transdermal yaitu cara pemakaiannya melalui permukaan kulit berupa plester. Keuntungannya, obat dapat menembus kulit secara kontinu, dapat langsung masuk ke pembuluh darah, tidak perlu prosedur steril. Kerugiannya hanya efektif untuk obat lipofil, dapat terjadi iritasi lokal. Cara pemberian obat untuk mendapat efek lokal. Kulit atau perkutan, yaitu obat yang diberikan dengan diletakkan pada permukaan kulit. Bentuk obat dapat berupa sediaan salep, krim, lotion, dan bedak. Inhalasi, yaitu obat disemprotkan untuk disedot melalui hidung atau mulut dan penyerapan dapat terjadi pada selaput mulut, tenggorokan, dan pernafasan. 3. Mukosa mata dan hidung. Obat ini diberikan melalui mukosa mata dan telinga. Obat ini diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan efek. Bentuk obatnya yaitu obat tetes atau salep. Intravaginal yaitu obat yang diberikan melalui selaput lendir mukosa vagina. Biasanya berupa obat antifungi dan pencegah kehamilan. Cara pemakaian obat melalui vagina yaitu pertama, cuci tangan sebelum menggunakan obat dan gunakan aplikator sesuai dengan petunjuk pengguna dari industri pembuat sediaan. 2. Jika penderita hamil, sebelum menggunakan obat sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan profesional. 3. Penderita berbaring dengan kedua kaki direnggangkan dan dengan menggunakan aplikator. Obat dimasukkan ke dalam vagina sejauh mungkin tanpa dipaksakan dan biarkan selama beberapa waktu. 4. Setelah penggunaan, aplikator dan tangan penderita dicuci bersih dengan sabun dan air hangat. 5. Intranasal. Obat ini diberikan melalui selaput lendir hidung untuk menciutkan mukosa hidung yang membekak. Contohnya, Otrivin. Cara pemakaian obat melalui intranasal yaitu yang pertama, hidung dibersihkan dan kepala ditanggakkan bila penggunaan obat dilakukan sambil berdiri dan duduk atau penderita cukup berbaring saja. 2. Kemudian teteskan obat pada lubang hidung dan biarkan selama beberapa menit agar obat dapat tersebar ke dalam hidung. 3. Untuk posisi duduk, kepala ditarik dan ditempatkan di antara dua paha. 4. Setelah digunakan, alat penetes dibersihkan dengan air panas dan dikeringkan dengan tisu bersih. 6. Rektal. Selain memberi efek sistemik, pemberian obat melalui anus juga dapat memberikan efek lokal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.